Halo semua, nama saya Nathanael Melvin Setiawan dan teman saya Richie Ceniago. Kita dari kelas LB 40 Discrete Math dari Binus University, jurusan Computer Engineering. Sekarang kita akan mempresentasikan tentang Discrete Mathematics ini. Dengan topik yang akan kita bahas hari ini adalah statements, negation, conjunction, disjunction, statement form, exclusive and or, logical equivalence and non-equivalence, serta tautology and contradiction. Oke, masuk saja kita ke statements and proposition. Statements atau proposition itu adalah sebuah kalimat yang benar ataupun salah. Namun, kalimat itu tidak bisa benar dan salah pada saat yang bersamaan. Seperti contohnya, untuk yang benar atau proposition adalah bumi itu bulat. Sedangkan yang salah atau bukan proposition adalah bumi itu sedang baik-baik saja. Oke, selanjutnya ada negation. Negation adalah sebuah kebalikan dari sebuah ungkapan. Seperti yang dapat kita lihat di sini, ketika ungkapan A itu benar atau true, disimbolkan dengan T, maka negasi dari A adalah false atau salah. Dan begitu juga sebaliknya, ketika A salah akan menjadi benar. Oke, selanjutnya ada conjunction. Conjunction adalah kombinasi dari kedua ungkapan variabel, dan hasil akhirnya akan menjadi benar atau true hanya jika dua-duanya benar. Conjunction juga diketahui sebagai gerbang AND. Bisa lihat kita, ketika A dan B sama-sama true atau benar, maka A conjunction B akan menjadi benar. Namun ketika salah satu salah atau dua-duanya salah, hasilnya akan salah. Dan selanjutnya ada disjunction. Disjunction juga diketahui sebagai OR gate. Ketika P dan Q ada salah satu yang benar, maka hasil akhirnya akan benar. Seperti yang kita lihat itu. Dan ketika dua-duanya benar, hasilnya akan benar. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Jadi kita akan berlanjut penjelasan materi kita. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ciceniago, saya Binusian 2025, dan juga saya dari jurusan Computer Engineering. Oke, jadi mungkin tidak lama lagi, mari kita lanjut ke bagian statement form, atau juga bisa dibilang propositional form. Oke, jadi kita bisa tahu nih ya, kalau propositional form itu itu adalah sebuah ekspresi nih yang dimana terbuat dalam sebuah statement variabel ya, yaitu ada P, Q, dan R. Nah, dan juga ada logical connectivities nih, seperti not, and, dan juga or, yang kalian juga bisa lihat lambangnya ada di sana ya, yang dapat membuat dari logical connectivities ini menjadi sebuah statement yang tertentu gitu, yang sudah di-substitute for the component statement variable nih. Nah, untuk selanjutnya ini ada truth table pada exclusive OR, yaitu yang kita bisa lihat nih P XOR Q ya. Nah, contohnya kita juga bisa lihat nih ada truth table-nya di bawah ya, yaitu kita ambil lagi contohnya yang di bagian pertama nih, PQ-nya itu adalah true. Maka kalau PNQ dan P or Q itu juga akan hasilnya true. Nah, untuk selanjutnya pun ini kita ada perbedaan. Perbedaannya itu ditambahkan not di bagian depannya nih, yaitu ada not buka kurung PNQ tutup kurung nih. Nah, jika not kan PNQ itu awalnya tadi hasilnya true kan. Nah, jika ditambahin not kan kita udah tahu nih, tinggal tinggal di bertolak belakang aja artinya. Nah, jadi dari true diganti jadi false gitu. Nah, jadi hasilnya maka menjadi false gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada logical equivalence dan non-equivalence.
Oke, jadi dari sini sebenarnya kita taunya dari mana sih, dan itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi mungkin saya akan mengambil contohnya dari De Morgan's Law ya, yang kalian bisa lihat tuh ada truth table-nya di bawah, yang di bagian pertama nih. Nah, kali kita langsung lihat aja yang di bagian paling kanan ya. Nah, kita kan lihat nih, kalau hasil dari not P and Q itu adalah false. Nah, maka yang di sebelahnya itu juga ada nih not P and not Q itu juga hasilnya false. Kenapa? Karena kan not P itu dari true, awalnya true menjadi false. Nah, maka jadi false dan false. False dan false itu memang hasilnya adalah false. Nah, oleh karena itu yang dari kedua tersebut kan kita bisa lihat tuh hasilnya adalah false. Nah, dari sana kita bisa tahu bahwa kalau itu tersebut bernama logical equivalence karena mereka berdua memiliki hasil yang sama, yaitu false. Sama seperti yang bagian keempat tuh, yang di paling bawah. Kita melihat kalau hasil yang dihasilkan dari kedua tersebut itu adalah true. Yang sebelah kiri true, yang sebelah kanan juga true. Maka itu juga bisa dibilang sebagai logical equivalence. Nah, untuk yang non equivalence ini juga sangat kurang lebih gampang ya, soalnya cuman kebalikannya. Yaitu kalau yang logical equivalence kan yang sama. Berarti yang non itu ya berarti yang nggak sama gitu. Contohnya seperti yang di bagian kedua dan yang ketiga. Kita bisa lihat nih kalau yang bagian kedua ketiga kan beda tuh. Yang satunya true, yang satunya false. Oleh karena itu kan benar dan salah itu kan berarti nggak sama dong. Nah, oleh karena itu bisa juga dibilang sebagai non equivalence gitu. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke tautology and contradiction nih. Nah, sebenarnya tautology itu juga simpel aja sih ya ini ya. Tautology itu dia adalah sebuah statement yang dimana selalu true. Nah, sedangkan contradiction itu ya kebalikannya, yaitu selalu false. Nah, contohnya kita juga bisa lihat nih di truth table yang di sebelah kanan. Jadi kita bisa lihat nih kalau P or not P itu menghasilkan true. Nah, untuk yang maupun yang bagian pertama sama yang kedua. Jadi kan jadi ibaratnya true or false itu akan hasilnya menjadi true juga. Nah, sedangkan kalau misalkan true or kalau misalkan dibalik false or true itu, nah itu juga sama aja walaupun dibalik itu hasilnya akan tetap true. Nah, maka kalau P or not P ini itu bisa dibilang sebagai tautologi karena dia akan selalu menghasilkan true gitu. Nah, untuk yang P and not P itu dia kita bisa lihat tuh hasilnya selalu false. Nah, oleh karena itu kita juga bisa dibilang kalau bahwa P and not P itu adalah contradiction ya. Oke. Kita sekarang masuk ke summary of logical equivalence nih. Nah, dari sana kita bisa lihat nih ada teorem 2.1.1 logical equivalence. Ada 11 laws, yaitu ada cumulative law, associative law, distributive law, identity law, negation law, double negative law, idempotent law, universal bound law, De Morgan's law, dan juga absolute law. Dan yang terakhir ada negations of T and C. Nah, untuk lengkapnya mungkin kalian bisa lihat aja langsung di sana karena mungkin ada banyak banget ya laws-nya ya. Tapi tenang aja karena selanjutnya juga ada example untuk dapat saya jelaskan dari salah satu laws-nya nih untuk menyelesaikan example tersebut. Oke. Nah, jadi kita masuk ke bagian example-nya aja supaya tidak membawa waktu banyak. Nah, jadi kita disuruh simplify ya dari soal yang saya sudah berikan tuh, yaitu ada P and not P or Q. Terus ada or P and Q. Nah, itu pun akan dirubah menjadi P. Nah, itu dari sepanjang itu menjadi P gimana caranya tuh? Kan mana mungkin kita langsung dari soal langsung jadi P kan, itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, untungnya ini udah ada solutionnya ya di bawahnya ya, jadi kita tinggal saya tinggal jelaskan aja kepada kalian. Oke, jadi pada pertama nih, nah kita bisa lihat nih kita akan menggunakan De Morgan's law terlebih dahulu nih. Yang kita bisa lihat nih kalau bahwa dari soal tersebut akan dirubah nih menjadi P and not P and Q and not Q or
PNQ. Nah, itu bedanya di mana sih yang dari soal tadi? Nah, itu dengan menggunakan De Morgan's Law, itu kita akan kalikan notnya itu ke dalam yang dari sebelumnya tuh. Nah, jadi kan kita bisa lihat kalau P-nya itu jadi notnya ada dua. Dan sebelumnya kan dia P or Q kan. Nah, itu or-nya juga akan diganti menjadi N. Dan dari Q-nya yang nggak ada not akan menjadi ada not. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan double negative law. Itu maksudnya gimana? Nah, itu simple sih. Jadi kita cuma mengubah yang dari P-nya itu kan notnya ada dua ya. Nah, itu tinggal dikali aja. Kayak biasa di matematika biasa kan, min kali min itu jadi plus kan. Jadi kayak minnya hilang gitu. Nah, karena itu kan kita bisa lihat nih P-nya notnya ada dua nih. Nah, jadi notnya akan hilang, jadi hanya P aja. Jadi hasilnya jadi P and not Q gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita menggunakan associative law. Nah, di sini juga cukup simpel aja bahwa kita gabungkan yang variabelnya yang sama nih. Nah, kita kan bisa lihat nih, kalau yang dari awalnya kan ada P and Q not Q kan. Nah, dari sana kita bisa lihat kan kalau P-nya itu sama, maka itu akan digabungkan aja. Jadi PNP or Q or not Q or PNQ gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan idempotent law, yaitu kita gabungkan yang dari PNP itu kan sama tuh, sama aja kan, PNP ya P gitu loh, sama aja. Nah, maka kita gabungkan aja akan menjadi P1 aja gitu. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan distributive law. Itu dimana kita mengubah kita gabungkan lagi aja kayak yang tadi ya. Kan kita bisa lihat nih kalau P and not Q or P and Q. Nah, kita bisa lihat nih kalau P-nya sama kan. Nah, kita gabungkan aja P-nya, dan sedangkan Q-nya itu disatuin tapi tidak digabungkan gitu. Yang seperti kalian bisa lihat contohnya, yaitu jadi akan menjadi P and not Q or Q. Nah, not Q sama Q itu kan beda gitu, jadi nggak bisa disatukan. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan negation law. Negation law itu kita dapat mengubah yang dari not Q or Q ini itu menjadi T. Nah, dari sekarang yang terakhir kita hanya menggunakan identity law. Nah, itu juga udah tinggal mengikuti rumusnya aja ya. Kalau T itu kan tautologi. Nah, jadi P and T itu atau tautologi itu akan disimplify menjadi P. Nah, jadi dari sanalah gimana kita dari soal yang panjang gitu dapat simplify menjadi P. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada contoh aplikasinya ya. Nah, untuk contoh aplikasinya juga mungkin simpel aja. Jadi kan kita ngambil konsepnya dari Wi-Fi attendance atau enggak Zoom attendance gitu ya, buat buat attendance kelas gitu. Nah, jadi a Venusian is considered present atau hadir jika kalau mahasiswa itu mengambil Wi-Fi attendance yang kalau onsite, kalau di kelas gitu. Nah, kalau selain onsite kita juga bisa dari Zoom meeting kalau misalkan online gitu, dari virtual class. Nah, atau enggak juga bisa di present sama dosennya sendiri gitu. Nah, jadi bisa lihat contohnya ya dari yang A itu kita bisa bilang A itu Wi-Fi attendance pada onsite, B itu join Zoom meeting pada virtual class, C itu yang dimasukin sama dosen, dan D itu bisa dibilang juga sebagai binusiannya itu udah udah dihadirkan atau present gitu. Nah, jadi kita juga bisa lihat contohnya tuh di bawah ada, jadi A or not A and B or C itu sama dengan D. Nah, jadi kan awalnya kan A. Nah, A itu kan Wi-Fi attendance pada onsite kan. Nah, kalau misalkan nggak A, berarti ya kita masuk ke not A nih. Nah, not A dan B. Nah, berarti itu yang not A dan B itu berarti kan yang ini, yang masuk virtual class nih. Nah, terus kalau misalkan nggak dari yang Zoom class itu juga bisa or dari dosennya sendiri yang masukin kehadirannya secara manual gitu. Nah,
Jadi kalau misalkan udah salah satu dari sana, maka hasilnya akan jadi D, yaitu kombinasian itu sudah hadir di kelas gitu. Oke, jadi mungkin begitu saja pada presentasi kita. Kami berminta maaf jika ada salah atau misalkan kurang lengkap mungkin atau kurang jelas pada materi tersebut. Dan terima kasih, sampai jumpa nanti.